Bicara hari, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa hari Jumat ini adalah disebut Sayyidul Ayyam, rajanya hari dalam seminggu. Hari yang paling mulia ada 5. Yang pertama, hari Arafah. Yang kedua, hari Jumat. Yang ketiga, hari Idul Fitri. Yang keempat, hari Idul Adha. Yang kelima, hari Asyura. Ada 5 hari. Ini adalah hari yang paling mulia. Hari itu maksudnya siang. Malam yang paling mulia yang pertama adalah malam Maulid. Malam Maulid itu adalah malam termulianya malam lahirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi afdolul layali Lailatul Maulid. Malam yang paling tinggi adalah malam di mana lahirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab itu nikmat terbesar. Maka kalau udah ketemu malam 12 Maulid, itu malam mustajab 12. Malam 12. Begitu. Yang kedua adalah Lailatul Qadri. Malam, orang kita sebut malam Lailatul Qadar. Itu malam mulia. Lailatul Qadar tuh malam mulia. Lailatul Qadar. Sebab Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Yang ketiganya Lailatul Jum'ah. Malam Jumat. Jadi Jumat mah mau siangnya, mau malamnya tinggi, begitu. Terakhir adalah malam Isra Mi'raj. Itu adalah malam yang tinggi. Malam yang tinggi. Ini malam Isra. Nah, berbicara Jumat, saudara, sebetulnya sholat Jumat itu sama dengan sholat 5 waktu yang lainnya, dengan zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Ditinjau dari segi syarat-syaratnya, rukun-rukun sholatnya, syarat-syarat sholatnya, sunnah-sunnahnya, berbicara sholat. Cuman ada tambahan terkait dengan sholat Jumat, syarat sah mendirikan Jumat. Mendirikan tuh bikin Jumat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imam al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumih
wa ghafara lahu wa limasyaikhihi wa limasyaikhina amin. Halaman 40. Betul ya? Qasar sudah, jamak udah. Jamak udah ya? Sampai jamak lagi jadi pengantinan udah ya? Nah, baik. Faslun, adapun ini yaitu fasal tentang orang yang wajib sholat Jumat. Tajibul Jum'atu ala kulli muslimin mukallafin dzakarin hurrin muqimin bila maradin. Wajib hukumnya sholat Jumat atas tiap-tiap muslim yang mukallaf, yang laki-laki, yang merdeka, yang mukim dengan tidak sakit. Wallahu a'lam bishawab. Segini. Saudara sekalian yang mulia, pertemuan ini kita memasuki fasal tentang Jumat. Kalau berbicara Jumat, ada dua pembahasan. Yang pertama terkait dengan sholat Jumat. Yang kedua terkait dengan adab hari Jumat. Jadi ada dua. Ada berbicara sholat Jumat, ada berbicara hari Jumat. Jadi ada kajian dua tuh kalau ngomongin Jumat. Berbicara hari, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa hari Jumat ini adalah disebut Sayyidul Ayyam, rajanya hari dalam seminggu. Dalam seminggu. Hari yang paling mulia ada 5. Yang pertama hari Arafah. Yang kedua hari Jumat. Yang ketiga hari Idul Fitri. Yang keempat hari Idul Adha. Yang kelima hari Asyura. Ada 5 hari. Ini adalah hari yang paling mulia. Hari itu maksudnya siang. Malam yang paling mulia yang pertama adalah malam Maulid. Malam Maulid itu adalah malam termulianya malam. Malam lahirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi afdolul layali Lailatul Maulid. Malam yang paling tinggi adalah malam di mana lahirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab itu nikmat terbesar. Maka kalau udah ketemu malam 12 Maulid, itu malam mustajab. 12. Malam 12. Begitu. Yang kedua adalah Lailatul Qadri. Malam, orang kita sebut malam Lailatul Qadar. Itu malam mulia. Lailatul Qadar tuh malam mulia. Lailatul Qadar. Sebab Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Yang ketiganya Lailatul Jum'ah, malam Jumat.
Jadi Jumat mah mau siangnya, mau malamnya tinggi, begitu. Terakhir adalah malam Isra Mi'raj. Itu adalah malam yang tinggi. Malam yang tinggi. Ini malam malam Isra. Nah, berbicara Jumat, saudara, sebetulnya sholat Jumat itu sama dengan sholat 5 waktu yang lainnya, dengan zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Ditinjau dari segi syarat-syaratnya, rukun-rukun sholatnya, syarat-syarat sholatnya, sunnah-sunnahnya, berbicara sholat. Cuman ada tambahan terkait dengan sholat Jumat, syarat sah mendirikan Jumat. Mendirikan tuh bikin Jumat. Dan ada syarat yang diwajibkan sholat Jumat. Dan juga ada adab-adab sholat Jumat. Ini ada tambahan. Sehingga setelah menerangkan rukun-rukun sholat, syarat-syarat sholat, sunnah-sunnah sholat pada umumnya, ngomongin Jumat ada kelebihan, ada perbedaan terkait dengan sholat Jumat ini. Apa syarat boleh bikin Jumat? Apa syarat siapa orang yang wajib bikin Jumat, bikin sholat Jumat, sholatnya, dan apa adab-adab sholat Jumat, dan juga ngomongin hari, adab-adab hari Jumat. Nah, faslun, pada pasal ini kita akan mengkaji siapa sih yang diwajibin sholat Jumat. Karena Al-Quran itu umum. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Dzikrillah itu maknanya sholat. Sholat Jumat. Wahai orang yang beriman, apabila dikumandangkan adzan kedua pada hari Jumat, maka bergegaslah sholat Jumat. Ini Al-Quran bilang, ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang yang beriman, Anda wajib sholat Jumat. Nah, kalimat alladzina amanu itu umum. Biar baru berojol juga, beriman juga. Apakah diwajibin Jumat juga tuh yang baru berojol begitu. Perempuan juga alladzina amanu. Apakah diwajibin juga Jumat? Karena ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang beriman, Anda diwajibkan puasa Ramadan. Perempuan juga wajib di alladzina amanu. Apakah di alladzina amanu sholat Jumat itu perempuan juga masuk? Nah, inilah yang perlu dibedah. Dan pada pasal ini mau diceritakan kriteria orang yang diwajibkan sholat Jumat. Ini mau orangnya yang diwajibin sholat, bukan bikin Jumat, bukan. Artinya siapa yang diwajibin sholat Jumat. Nah, kita mau bedah ini. Sebab ada yang diwajibin berarti ada yang tidak wajib Jumat. Ini mau diceritakan yang wajib-wajib Jumat. Nanti diakuri nama kita. Apakah kita ini termasuk wajib Jumat apa enggak? Nanti dilihat di sini nih. Kalau masuk berarti kita wajib Jumat. Kalau kagak masuk berarti kita kagak wajib Jumat.
Begitu. Di sini dijelaskan tajibul jum'atu ala kulli muslimin mukallafin dzakarin khurrin muqimin bila maradin. Kriteria orang yang diwajibkan sholat Jumat ada 7. Jadi syarat wajib sholat Jumat ada 7 syarat. Gitu. 7 syarat ini bila ada pada kita, maka kita diwajibkan ngerjain sholat Jumat. Yang pertama, ala kulli muslim, orangnya beragama Islam, muslim, orangnya kudu muslim, bukan namanya, bukan, saya bukan muslim, soleh, enggak, bukan, orangnya beragama Islam. Berarti orang kafir ada 2. Ada kafir murni, ada kafir mantan muslim. Namanya murtad. Kalau kafir itu adalah kafir murni, tidak wajib Jumat. Dan ketika masuk Islam tidak wajib qadha. Kenapa? Karena orang kafir itu bukan ahli ibadah. Syaratnya ibadah kudu ada niat. Innamal a'malu bin niat. Orang kafir niatnya tidak diterima. Oleh karena itu tidak diwajibkan Jumat kafir. Bila masuk Islam tidak perlu diqadha. Kata Allah dalam Al-Quran, qul lil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf. Katakan olehmu wahai Nabi Muhammad kepada mereka non muslim, orang kafir, jika mereka berhenti dari kafir, mananya masuk Islam, yughfar lahum ma qad salaf, maka diampuni yang dulu-dulu, enggak perlu qadha. Namun kalau kafirnya tidak asli, mantan muslim murtad, tentu tidak wajib sholat selama masa murtadnya. Namun ketika masuk Islam wajib diqadha. Dari kecil muslim, tahun 2000 masuk Kristen, 2024 masuk Islam, berarti 24 tahun. Maka setahun ada berapa minggu? 50 umpamanya. Maka 50 dikali 24, itu diqadhain semuanya. Diqadhanya jadi apa? Zuhur. Kenapa wajib qadha si murtad? Sebab dulu pernah ikrar, pernah yakin Jumat itu wajib. Maka ingkarnya orang yang pernah yakin itu enggak diterima. Ingkarnya. Kalau dia pernah yakin, itu ingkarnya ditolak oleh agama. Kita yakin, kata kita, orang yang membenci keturunan Nabi itu orang munafik. Kata kita, dulu yakin begitu, sekarang enggak, kita benci. Nah, itu ada sesuatu begitu. Itu kita. Karena ingkar ba'dal ikrar la yuqbal. Ingkar sesudah mengakui enggak diterima. Jadi dulu pernah ngata sholat wajib waktu muslim, sekarang kafir, tetap pengakuan itu masih ada. Sehingga dengan enggak Jumatan nantinya wajib diqadha. Begitu. Yang diwajibin Jumat satu orangnya muslim. Kedua mukallaf. Mukallaf ini isinya 2. Kedua adalah baligh. Baligh. Yang diwajibin Jumat adalah
orang baligh. Baligh itu dewasa. Dewasa itu bagi kita laki ada dua cirinya. Dari segi umur 15 tahun. 15 tahun. Dengan tahun Hijriyah. Maka yang umurnya 15 tahun itu wajib Jumat karena baligh. Ini yang ngaji nih udah 15 tahun belum? Oh belum wajib Bang Ud. Belum. Baru 14 setengah, tengah tahun lagi dah. Pokoknya kalau udah baligh wajib, kalau belum baligh belum. Kedua, belum 15, umurnya baru 9 tahunan keluar mani. Apakah onani atau apa saja penyebabnya, mimpi itu juga baligh. Ini wajib sholat Jumat nih, wajib. Kalau belum berarti dia nggak wajib. Hanya diwajibkan orang tuanya nyuruh dia sholat Jumat kalau umur 7 tahun. Kalau umur 10 tahun nyuruh disertai gebuk, disentil kupingnya kalau nggak sholat Jumat. Begitu. Tuh begitu. 3, berakal. Jadi 2 dan 3 ini disingkat namanya mukallaf. Gitu. Li'annat aqla manatut taklif. Akal itu tempat hubungan diberi tugas agama. Kalau orang tuh dikit-dikit ketawa, yang kayak begitu nggak sholat Jumat nggak apa-apa. Yang kayak begitu. Karena ketawa mulu dia. Yang kayak gitu tuh. Akal nggak deh. Gitu tuh. Gitu. Gila ini sebetulnya bahasa Arab. Gila nih dari orang Arab. Begitu. Kita ini nyontoh orang Arab. Asalnya qila. Karena orang Arab tuh nggak bisa qaf. Gila. Maka gola gila. Gitu. Telah berkata orang gila. Gitu. Gila tuh. Gitu. Gila tuh orang yang dikatakan orang kayak bukan. Dikatakan bukan kayak orang, gitu. Itu begitu, namanya disebut gila. Maka orang gila nggak wajib sholat, nggak wajib, begitu. Kenapa? Karena nggak ada akal. Rufi al-qalam ansalasah. Aturan agama nggak diterapkan 3 orang. Salah satunya anil majnuni hatta yufiqa. Orang gila sampai sembuh. Orang gila nggak wajib sholat Jumat, nggak wajib, gitu, nggak wajib. Kalau diwajibin repot, mana pengen jadi khotib lagi, repot, begitu. Jadi jangan orang gila nggak boleh. 3 tuh, 4 zakarin laki-laki. Laki-laki. Jadi ya ayyuhalladzina amanu tuh pada bab Jumat mananya laki-laki. Perempuan nggak masuk. Umum itu. Tapi ada taksis dari hadis. Salat Jumat wajibnya sama laki-laki. Perempuan nggak? Perempuan. Jadi kalau perempuan apa? Perempuan itu kewajibannya namanya wajib mukhayyar. Perempuan itu namanya wajib mukhayyar. Apa tuh wajib mukhayyar? Wajib yang diberikan opsi. Boleh pilih kalau perempuan. Dia boleh pilih Jumat, boleh pilih duhur. Kalau perempuan tuh sholat duhur, enggak Jumat, enggak apa-apa. Kalau perempuan tuh sholat Jumat, enggak duhur, enggak apa-apa. Yang penting mananya aja. Kalau laki-laki enggak ada opsi, harga mati. Wajib Jumatan. Laki-laki. Perempuan enggak? Diberi opsi. Perempuan. Ada enggak perempuan sholat Jumat di Roblong? Enggak ada. Ada Bang Ud kalau umroh dia, kalau umroh. Sama Haji. Bener enggak? Begitu. Di kampungnya sih kagak, kalau di sono bilang, ente dohor aja, ngawur aja. Marah dia. Marah begitu. Jumat juga dia, Jumat. Begitu. Padahal di kampungnya kagak pernah tuh.
gitu di kampungnya. Boleh, padahal boleh. Mau sholat Jumat nggak apa-apa. Ikut Jumatan. Tapi perempuan ini anak bawang. Artinya anak bawang nggak masuk hitungan. Gitu. Ikut boleh. Gitu. Ikut boleh. Jadi Jumat itu yang diundang laki-laki. Perempuan nggak. Perempuan. Jadi harus laki-laki. Begitu, laki-laki. Wajib Jumat. Banci bagaimana? Banci ini laki-laki diikutkannya. Walaupun banci itu bisa aja perempuan. Suruh Jumat. Banci. Suruh Jumat. Banci ini bukan bencong, beda. Banci itu bahasa Cina yang udah menjadi bahasa Indonesia. Bantu artinya kelamin. Kelamin, kemaluan, ban. Kadang dibacanya ben. Begitu. Ada obat kuat tuh namanya ben pas. Jadi pas buat si ben. Begitu maksudnya. Itu begitu. Begitu. Beneran. Begitu. Cari aja. Begitu. Ada orang ngobrol begitu. Oh, berarti bahasa Cina tuh. Gitu. Jadi bantu artinya kelamin, kemaluan. Ji artinya dua. Maka ada rokok Ji Samsu. 2, 3, 4. Ji Samsu. Jiwaku sampai surga. Jiwaku sampai surga. 2, 3, 4. 2 itu artinya sholat subuh. 3 itu sholat maghrib. 4 itu asar, zuhur, isya. Itu baru masuk surga. Kalau begitu tuh. Gitu. Jangan dicatat Bang Uud. Jangan. Jangan. Itu ini mau cocok-cocokan tuh. Nggak ada di kitabnya. Begitu. Banci itu artinya 2 alat kelamin. Jadi punya kelamin laki punya, kelamin perempuan punya. Yang kayak begini nggak boleh operasi nunggu gede. Demennya masih apa? Markonah apa masih mamat? Kalau demen sama markonah berarti laki-laki. Dan mamat berarti perempuan. Begitu. Jangan dioperasi sebelum dia ngelihat tumbuh gede. Dilarang. Tutup rapat-rapat sama orang tuanya. Jangan orang tuanya memilih. Karena memilih bahaya. Karena nanti dilihat naluri dia. Itu begitu. Gitu. Banci. Kalau bencong, lain. Dengan banci. Ini sebagian orang keliru. Dikata bencong sama banci sama. Enggak. Jadi cong tuh orang Jawa, apalagi orang Madura, artinya laki-laki. Cong tuh. Cong, mana cong. Ben, jadi kelaminnya cong. Biar tahu. Bencong ini kalau siang namanya mamat, kalau malam nuke. Gitu. Taman Lawang Bang Uud. Udah tahu. Udah pernah ke sono? Udah, baik. Survei. Iya, survei. Itu namanya bencong. Artinya kelaminnya cong. Ini mah laki-laki. Bencong ini mah. Dandanannya doang perempuan. Ini mau wajib Jumat. Ini mah nih. Udah pasti. Kalau banci, dilihat. Banci. Ini untuk Jumat diikutin kemana? Banci nih. Untuk Jumat. Kalau pengen ikhtiyat, laki-laki. Khawatir nanti tumbuh gede laki-laki. Begitu. Ikut laki-laki. Yang kayak begini. Tapi kalau untuk sholat ngimamin, ikut perempuan. Artinya gini. Kalau kita makmum sama banci, khawatir si bancinya perempuan. Begitu. Kita ambil tindakan preventif. Untuk selamat. Itu begitu. Jadi yang pertama Muslim, agamanya Islam. 2 baligh, 3 berakal, 4 laki-laki. 5 merdeka. Merdeka. Ini mau udah pasti nih, merdeka semuanya. Bukan budak begitu. Bukan budak maksudnya. Kalau budak tidak diwajibkan sholat Jumat. Tidak. Yang merdeka. Keenam, bermukim. Maksudnya mukim berdomisili tetap.
artinya mukim itu berdomisili tetap. Apa tuh berdomisili tetap? Orang itu orang kampung situ yang nggak pergi-pergi kecuali ada kebutuhan. Itu disebut mukim di sini. Begitu, berdomisili tetap. Berdomisili tetap. Itu wajib sholat Jumat. Orang kampung situ. Wajib dia sholat Jumat. Kalau enggak dosa. Kedua, mukim ini orang yang bukan berdomisili tetap, tapi sudah tinggal di kampung itu 4 hari. Itu disebut mukim juga. Wajib Jumat. Contoh, kita ziarah Wali Songo. Nyampelah Cirebon Senin. Atau Selasa dah, ini malam Selasa. Selasa. Ternyata di Cirebon banyak program mendadak. Harus jarak ke sana, jarak kemari, Panjunan, bukan Gunung Sembung doang, Gunung Jati, macam-macam. Jadi kita nginep di situ tuh. Nginep. Selasa, Rebo, Kemis, Jumat baru 3 hari. Kita masih musafir. Karena belum 4 hari. Enggak Jumat enggak apa-apa. Tapi kalau udah 4 hari, Senin, Minggu, Senin, Selasa, Rebo, Kemis. Udah 4 hari itu Kemis. Jumat, wajib Jumat. Walaupun kita bukan orang kampung situ. Termasuk anak pondok. Anak pondok tuh wajib Jumatan. Karena emang menetap dia di situ. Walaupun bukan penduduk asli situ. Walaupun baru sehari karena niatnya mau menetap. Gitu. Beda sama orang yang mampir. Orang mampir dikasih izin 4 hari mampir. Tapi kalau menetap, kita dari Jawa, Lebaran, niatnya mau merantau di Jakarta, cari kerja. Itu nggak ada izin. Itu mau walaupun Kamis, besok Jumat wajib Jumat. Karena kita udah niat menetap. Itu maksud mukim di sini. Bisa mustautin, bisa juga orang yang udah menempat di situ 4 hari. Ini juga wajib. Kalau musafir enggak. Musafir itu yang enggak yang bagaimana? Musafir yang enggak diwajibin sholat Jumat bila mana berangkat sebelum adzan subuh. Musafir. Bila mana berangkatnya sebelum adzan subuh, maka gugur kewajiban Jumatnya. Walaupun safarnya qosir, pendek, dari sini ke Gunung Sindur, umpamanya. Berangkatnya sebelum adzan subuh, jam 3 udah ke Gunung Sindur. Besok nggak sholat Jumat nggak apa-apa. Zuhur aja. Boleh, karena kita musafir. Mulai ta'alluq adzan Jumat itu, mulai ta'alluq kewajiban Jumat itu adzan subuh. Patokannya di situ. Kalau kita berangkatnya udah adzan subuh, udah adzan nih, kita ziarah Wali Songo. Berangkatnya jam 7 Jumat dari Rawblong. Itu kita diwajibkan sholat Jumat. Karena udah adzan subuh. Di mana? Terserah di mana aja. Yang penting sholat Jumat. Artinya ikut di kampung mana aja. Kata kita, nyampelah Cirebon jam 11. Ternyata nggak nyampe. Kudu keluar dari tol tuh. Gibatnya. Sholat Jumat. Karena berangkatnya udah adzan subuh. Jadi disebut musafir bila sebelum adzan subuh. Termasuk puasa Ramadan. Kalau kita pengen nggak puasa, harus keluar dari rumahnya sebelum subuh. Ini Jumat, kalau kita mau haji, mau umroh. Umrohnya Jumat. Jarang mau, murah rada tiketnya. Jarang mau kalau berangkat Jumat tuh. Karena bakal nggak sholat Jumat. Ambil aja Jumat. Jadi bagaimana? Kan kita wajib Jumat. Mana terbangnya jam 11 lagi. Begitu. Atau terbangnya jam 1. Ini mau sholat Jumat di mana jam 1?
Ini bagaimana nih kita berangkatnya? Caranya begini. Malam kita udah keluar dari rumah. Tidur kayak di hotel. Di hotel. Iya, di bandara. Tidur di hotel bandara. Nginep tuh malam Jumat. Biar besok kita udah musafir kita. Adzan Jumatnya. Tidur di hotel bandara. Begitu. Atau kepada teman kita yang di Dadap. Kan dia punya tetangga di Dadap. Kan dekat bandara. Nginep aja. Bang, mau ikut tidur. Atau tidur di masjid aja yang gratis. Iya. Di bandara kan ada tuh masjid tuh. Tidur di pom bensin kayak. Tidur aja tuh. Begitu. Namanya hotel murah. Pom bensin. SPBU. Tiduran aja di situ. Begitu. Malam tapi berangkatnya. Maka besok nggak sholat Jumat nggak apa-apa. Tapi kalau berangkat dari rumahnya jam 7, wajib Jumat. Dosa berangkatnya. Gitu. Maka kita harus bisa tuh. Jadi jangan, ini gimana? Nggak usah gimana. Islam itu agama rahmatan lil alamin. Bagi Anda kayak begini, malam aja. Begitu. Ada solusinya. Malam. Begitu. Puasa begitu. Kalau kita pengen besok nggak puasa, malam berangkatnya ke Gambir. Malam. Artinya sebelum adzan subuh udah keluar dari Roblong. Begitu. Besok mau ngopi, nggak dosa. Karena kita pas udah adzan subuh udah musafir. Karena itu bahasa Al-Qur'annya faman kana minkum maridon au musafiron. Nggak ada. Au ala safarin. Ala safar tuh sudah di perjalanan. Menjadi musafirnya. Makanya Al-Qur'annya nggak pakai simpail. Au ala safar. Bukan au musafiran. Kalau Qur'annya au musafiran, boleh walaupun udah jam 7 buka. Enggak begitu. Jadi kita malam berangkatnya. Besok nggak puasa nggak apa-apa. Tapi kalau berangkat jam 7, nggak bisa. Wajib puasa. Kecuali udah melintir dia. Kalau nggak ini sakit nih, baru boleh buka. Itu namanya karena sakit, udur. Lain cerita. Begitu. Nggak boleh bawa bekal. Kalau di jam 7 dibawa bekal. Ini sengaja mau buka nih. Nggak boleh tuh. Nggak boleh. Jangan diniatin mau buka. Jangan. Salah dia. Salah. Jadi muqimin ini ada dua pengertian. Pertama mustautin. Biar gampang. Orang kampung situ. Wajib Jumat. Kedua adalah bukan orang kampung situ. Tapi niat menetap di situ. Kayak anak pondok. Itu wajib Jumat. Dia bukan orang kampung situ. Ini mau wajib sholat Jumat, bukan syarat mendirikan Jumat. Ini mau wajib sholat. Wajib sholat Jumat. Anak pondok wajib Jumat. Begitu tuh. Itu juga muqimin. Jadi ada 3 tuh arti muqim. 1 orang kampung situ. 2 bukan orang kampung situ tapi niat netap di situ. Kayak orang merantau. Begitu. Ketiga adalah musafir yang udah netap 4 hari. Itu disebut orang kampung situ. Kalau kita tidur di Mekah udah 5 hari namanya hadiril Masjidil Haram. Orang Mekah di situ. Orang Mekah disebutnya. Begitu. 4 hari. Kalau negara sehari doang. 1 kali 24 jam tamu harus lapor. Itu sehari. Kalau udah 2 hari sama negara dianggap mukim. Islam enggak. Harus 4 kali 24 jam. Baru disebut mukim. Baru lapor. Karena kalau udah 4 hari udah bisa nyari janda tuh. Bener enggak? Udah 4 hari di kampung situ. Begitu. Udah 4 hari masalahnya. Gitu. Udah 6 tuh. 7 bila maradin maknanya sehat. 7 sehat. 7 sehat. Kalau kita sakit, nggak wajib Jumat. Nggak wajib Jumat. Kalau kita sakit, tentu nggak asal sakit. Sakit timbang panuan. Nggak Jumat lah, enggak lah itu yang kayak begitu.
Kan gue sakit gitu ya, kagak. Sakit yang membolehkan tayamum. Itulah yang menjadi standar sakit. Yang boleh tidak sholat Jumat. Begitu. Tapi kalau sakit maksain. Kita puyang banget pala. Udahlah puyang-puyang dikit ke masjid. Itu wajib, nggak boleh pulang. Wajib sholat Jumat. Karena dia maksain. Karena dikasih ringan sama agama. Ngapa lu maksa? Sholat. Begitu. Tapi udah nyendut banget. Enggak, sholat. Udah di masjid. Begitu. Begitu tuh. Begitu. Kalau sakit enggak. Orang yang sakit enggak sholat Jumat enggak apa-apa. Tapi bukan mananya enggak sholat. Ini enggak Jumat. Berarti kalau enggak Jumat disuruhnya zuhur. Begitu. Jangan sampai enggak Jumat. Yes. Begitu. Bukan. Itu enggak Jumat tuh zuhur sholatnya. Ini mah Jumat. Sehingga Jumat itu ada 7 tuh yang diwajibin sholat Jumat. Kalau musafir boleh sesekali Anda bepergian kayak Wali Songo tuh. Nggak sholat Jumat nggak apa-apa. Begitu. Orang ziarah. Yang penting jangan berangkatnya. Begitu. Iya. Jangan habis subuh. Di jalanan. Kan kita musafir. Berangkatlah Kemis. Jumat udah di Cirebon. Kita nggak sholat Jumat, dohor aja nggak apa-apa. Gua nggak sholat Jumat, nggak apa-apa. Ada ustadz nggak sholat Jumat. Oh, itu ustadznya musafir. Begitu aja. Begitu, jangan buruk sangka. Iya, musafir. Begitu, musafir. Termasuk dianggap tidak sehat orang yang ngurusi orang sakit. Nih kita nggak ada yang ngurus, emak kita, bapak kita udah nggak ada, nyak kita sakit. Kalau kita tinggal Jumat, bagaimana dia mau ceboknya, bagaimana mau minumnya, bagaimana mau makannya, bagaimana mau obatnya. Udah enteng, nggak usah Jumat, dohor aja. Tuh agama tuh. Begitu. Namanya tamrid, ngurusin orang sakit. Itu dihukumi sakit. Artinya boleh enggak Jumat. Tapi enggak boleh dibuat-buat. Dia punya saudara perempuan. Udah Jumat giliran gua aja. Ah ini mau kayaknya sengaja banget pengen kagak sholat Jumat nih. Yang kayak begitu. Males tuh yang kayak begitu. Males yang kayak begitu. Begitu. Ngapa dia milihnya Jumat? Begitu. Yang kayak begitu. Ini 7 tuh. Karena itu, saudara sekalian, dari 7 ini paparan daripada ayat ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang yang beriman. Maknanya yang beriman ini yang 7 kriterianya. Dia muslim, baligh, akal, laki-laki, merdeka, mukim, sehat, tidak sakit. Itu maknanya. Dari mana itu bisa maknanya bisa keluar begitu? Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam di dalam Sunan Abu Dawud, Rasulullah SAW bersabda, al-jumu'atu haqqun wajibun ala kulli muslim illa arba'atan. Salat Jumat itu wajib bagi semua muslim kecuali 4 orang. 4 ini kagak wajib Jumat. Artinya boleh duhur, boleh Jumat. Begitu. Yang pertama abdun mamlukun, budak. Itulah bahasa kitab hurrun. Itu Nabi menterjemah ya ayyuhalladzina amanu. Begitu. Hurrun mamlukun. 2 awim ro'atun, wadon, perempuan. Perempuan enggak? Perempuan muda. Bagusan gak usah Jumat. Masak aja, enak. Lakinya itu lagi panas-panas pulang ada opor ayam. Itu girang. Kalau bininya sholat Jumat juga lakinya pulang perih. Enggak masak. Astagfirullah bang. Kan lu tahu gue sholat Jumat. Begitu. Ini maka enggak ada kalimat begitu. Enggak ada. Ausabiyun, masih bocah, itu enggak, belum balik, begitu. Au maridun,
orang sakit. Begitu. Orang sakit. Nabi. Maka ngomongin Jumat ini, saudara, secara umum manusia dalam bab sholat Jumat ini dibagi 6. Ada 6 kriteria manusia terkait daripada ajaran sholat Jumat. Ada 6. Yang pertama, orang yang wajib Jumat, sah sholat Jumatnya dan jadi Jumat dengannya. 1. Wajib Jumat, kalau nggak Jumat dosa, sah sholat Jumat yang dia kerjakan dan jadi ditambah dia. Artinya mendirikan Jumat masuk persyaratan. Masuk persyaratan. Itu siapa tuh? Yaitu yang memenuhi aturan Jumat. Tadi itu. Aturannya. Muslim, mukallaf, akil baligh, laki-laki, merdeka, berdomisili tetap, dan sehat. Itu wajib Jumat. Kedua, orang yang wajib sholat Jumat, sah Jumatnya, namun nggak jadi Jumatnya. Wajib Jumat, dia kalau nggak Jumat dosa, sah Jumat yang dia kerjakan, namun kagak jadi dalam pendirian Jumat. Siapa tuh? Mukim yang ghair mustautin, anak pondok. Anak pondok. Contohnya, orang mondok nih, udah 4 hari, lah dia wajib Jumat. Ya tentu yang balik, bukan bocah. Begitu. Sholat Jumatnya ya sah, orang dia mukallaf, tapi enggak jadi. Artinya kalau di situ orangnya 39 ditambah dia, kagak jadi. Termasuk yang musafir. Begitu. Yang musafir tadi tuh, Jumatnya berangkat jam 7. Berangkat jam 7. Dia wajib Jumat, sah Jumatnya, namun tidak jadi. Di situ ada orang 20, ditambah kita 3 bis. Penuh juga tuh masjid. Enggak jadi. Jumatnya dia wajib. Sah Jumatnya. Tapi enggak jadi. Anak bawang. Anak bawang. Enggak masuk hitungan. Enggak masuk. Itu yang masjid-masjid di kantor tuh. Sholat Jumat di kantor. Yang di basement. Dilihat tuh. Ada berapa orang situnya. Ini kantor. Se-building ini ada orang 10.000. Kita bikin Jumat di basement atau di parkiran, terserah. Bikin Jumat. Ditanya, ente orang mana? Saya orang Bekasi. Oh, bukan orang Jakarta. Musafir dia. Nggak masuk hitungan. Ente orang mana? Depok. Jawa Barat. Nggak masuk hitungan. Ente orang mana? Kreo. Oh, Tangerang. Nggak masuk. Ente orang mana? Pondok Aren. Kalau orang Jakartanya ada 40, di situ tuh. Jadi orang Jakartanya, bukan seluruhnya, bukan. Orang Jakartanya 40. Dulu ada, saya nggak mau sebut nama hotelnya, takut nggak bagus. Dulu saya ngajar di hotel Bilangan Melawai, begitu. Ngajar begitu sampai di Senenggaya malam tuh, tahun 2000-an. Jadi bikin Jumat. Saya tanya sama manajernya, manajer orang Betawi, tinggalnya Pamulang. Kata dia waktu kita mau Jumat, tar dulu Pak Ustadz,
Saya hitung dulu orangnya. Nih baru 30, tar dulu ya, walaupun udah adzan juga. Bukan begitu kata kita. Jadi asalnya sebetulnya nggak ngajar. Asalnya saya khotbah Jumat doang nih. Undangannya. Ngajar tuh belakangan, gara-gara ini nih ngajar. Di hotel itu. 30, bukan begitu. Ente orang mana Pak? Gitu. Saya orang Pamulang. Ya, bukan orang Jakarta. Itu Cikarang. Waduh. Orang Jakartanya orang berapa ini? Bukan 40 Pak Kiai. Bukan. Jadi 40 ini harus orang Jakarta semuanya. Baru yang lain dihitung. Bukan ngitung orang doang. Enggak. Waduh salah nih dari bertahun-tahun ini. Ngajar dah. Cerita ngajar. Di hotel itu. Saya ngajar hotel itu. Lama juga hampir 5 tahunan. Sampai ngajar di hotel atlet. Karena dianya pindah, akhirnya saya juga pindah. Ketarik juga. Jadi bukan ngitung orang. Sebetulnya dari aturan Jumat itu turunannya pada aturan di dalam ketenaga kerjaan. Kalau nyari tenaga kerja tuh orang situ tenaga kerja tuh enak. Tuh orang kampung situ enggak, takut malas doang. Jadi yang diterima orang jauh-jauh, ujungnya ngekos di situ juga. Dipakai sama Cina. Cina tuh di Kelapa Gading kayak kerja di situ, mallnya di situ, rumahnya di situ. Tuh coba. Itu ajaran Islam. Biar nggak kemana-mana. Gitu. Di situ aja dia turun aja dari atas, turun bawah, office-nya dia. Kayak begitu. Salat Jumat di situ. Emang juga begitu. Jadi yang kedua ada orang yang diwajibkan sholat Jumat. Kalau nggak sholat Jumat sah dia ngerjain Jumatnya sah. Nggak perlu diulang zohor. Tapi kagak jadi. Yaitu orang mukimin. Orang pondok dah. Dan yang tadi musafir yang berangkatnya habis subuh. 3. Orang yang diwajibkan sholat Jumat. Wajib Jumat. Tapi tidak sah. Kalau dia ngerjain nggak sah. Nggak jadi juga. Wajib Jumatnya. Namun kagak sah kalau dia maksain ngerjain. Dan nggak jadi. Siapa tuh? Orang murtad. Kan tadi udah diulas. Orang murtad. Orang murtad tuh wajib Jumat. Maknanya wajib Jumat itu nanti kalau sudah masuk Islam. Karena kalau dia maksain ngerjain kagak sah, wong dia kagak Islam. Kagak jadi, iya saja kagak, apalagi jadi. Begitu. Itu orang murtad. 4, tidak wajib Jumat, tidak sah juga, dan tidak jadi juga. Jumatnya nggak wajib. Dia maksain diri, kagak sah menurut agama. Nggak jadi juga. Yaitu adalah orang gila. Orang gila. Gitu. Orang gila. Dia kagak wajib. Maksain diri gila nih. Saat Jumat. Kagak sah. Orang gila saat Jumat. Gitu. Dan nggak masuk hitungan juga. Iya kagak. Gitu. Udah berapa tuh ya? 4, 5. Orang yang kagak wajib sholat Jumat. Kagak jadi bikin Jumatnya ditambah dia, kagak jadi, tapi sah. Tapi sah. Kagak wajib, kagak jadi, tapi sah. Contohnya perempuan. Perempuan tuh nggak diwajibin Jumat. Begitu. Ada orang 39 ditambah perempuan, kagak jadi. Tapi kalau dia ikut sholat Jumat, sah. Musafir, contohnya. Musafir. Nggak wajib. Yang musafir yang kayak tadi tuh. Yang berangkatnya malam. Gitu. Itu dia kagak wajib Jumat. Kagak jadi juga ditambah dia. Tapi kalau ikut sholat Jumat, sah. Orang kita biasanya. Biar nyobain Jumatan di kampung sini. Begitu.
pakai bahasa Arab semua. Protes. Begitu. Apaan ini? Sholat Jumat pakai bahasa Arab tuh bagaimana? Begitu kata dia. Tuh banyak tuh teman-teman majelis sama saya tuh ngomong begitu. Apalagi di Bintaro sektor 2. Masa khotbah Jumat bahasa Arab muanya? Jangan nyinyir. Lu sholat Jumatnya di situ. Iya sih cepat kata gitu. Begitu. Gitu. Ada orang tinggalnya di Rawabelong, kerja di Kelapa Dua. Sholat Jumatnya di Al Khairat. Al Khairat apa tuh ya? Yang deket itu tuh. Apa? Oh, Baitul Khair. Begitu. Ada tuh juga yang nanya tuh. Begitu, yang kayak begitu. Tuh gimana tuh bahasa Arab semua? Saya bilang, jangan nyinyir, ente di situ. Iya sih cepat gitu. Begitu. Gitu. Bentar dong deh ini. Udah kelar gitu. Tahu-tahu udah barokallahu li walakum aja. Begitu. Jadi gitu. Itu cakep namanya kalau bahasa Arab semua tuh cakep. Jadi mau ngantuk juga nggak jadi. Pas mau merem udah selesai. Begitu. Cakep dia. Cakep. Jadi ada orang kagak wajib Jumat, kagak jadi tapi sah. Contohnya perempuan. Ke-6, kagak wajib Jumat. Kagak wajib nih Jumat. Kagak wajib. Kalau ditambah dia jadi, kalau dia ngerjain sah. Tuh, Jumat tuh. Dia kagak diwajibin sama agama sholat Jumat. Tapi kalau dia maksain, sah. Begitu. Dan ditambah dia jadi Jumatnya. Yaitu orang sakit. Tadi tuh. Orang sakit yang maksain tadi tuh. Puyeng-puyeng dikit gue sholat Jumat juga dah. Ya. Ente kagak wajib. Tapi kalau ente maksain sah. 39 tambah ente jadi. Tuh. Ada 6 tuh. Jadi manusia binisbah pada sholat Jumat ada 6. Ditinjau dari jadi sah wajib. Ada 6. Dah segini aja dah kayaknya. Begitu. Ntar lanjutannya. Ada yang ditanya mungkin. Ngomong enggak? Bang Agus dia mau nanya. Wallahualam. Baik, gimana? Pas dulu, pas. Oh pas, iya pas. Baik. Gimana? Doa, ya dia doa baik. Gimana Adas? Kalau ada orang yang pingsan gitu, pingsannya pas lagi mau Jumat, terus sadar kira-kira udah mulai Jumat gitu ya, kira-kira gimana? Jadi kalau orang pingsan sebelum Jumat, bila kemudian dia sadarnya jam 4, dilihat. Pingsan sebelum Jumat, sadar jam 4, artinya udah waktu Jumat habis. Ini dilihat, apakah pingsannya itu disengaja atau tidak? Ada ta'addi atau tidak? Kalau tidak, dia nggak wajib Jumat tentu, dan nggak wajib di qadha duhur. Nggak ada qadha. Karena dia nggak ada akal. Dari sebelum waktu sampai habis waktu. Tapi ketika dia masih ada waktu, bagaimana ini? Orang yang pingsan sebelum Jumat, jam 2 sadar. Baiknya sholat duhur dia. Sholat duhur, waktunya masih ada. Begitu, sholat duhur. Tapi Jumat sih gugur buat dia. Duhur dia, duhur. Laksana orang sakit. Kalau kasusnya kayak demikian. Kalau pingsan. Begitu, kalau pingsan. Jadi kalau pingsan itu begitu, diukur. Sama kayak puasa. Kalau pingsannya sebelum adzan subuh, begitu, sepanjang hari namanya. Mulai subuh sampai maghrib. Enggak jadi puasanya. Karena enggak ada akal. Karena puasa dari mulai adzan subuh sampai maghrib. Tapi kalau dia ada sadar, berkata sejam, habis itu pingsan lagi, sah puasanya. Karena ada akal saat itu. Begitu. Kalau gila, udah nggak ada tawar menawar. Jadi kata sejam juga gila, udah kagak wajib. Kalau gila, oh enggak gitu. Kalau gila, kadang lebih begitu. Karena beda antara pingsan sama gila. Wallahu a'lam. Baik. Terkait dengan sholat Jumat di kantor yang tidak mencapai 40 orang ahli Jumat. Nah itu solusinya gimana? Apakah undang-undang sholat Jumat? Iya kalau nggak ada 40 ikut Jumat aja. Di tempat yang sebelahnya. Begitu. Jangan nggak sholat Jumat. Waduh kita nggak ada ini. Ya. Begitu. Biar kata ada 40 juga. Kalau musafir semuanya orang Tangerang.
Kantornya Sudirman gitu. Ya, enggak dihitung. Ikutlah Jumat di kampung aja. Ikut Jumat. Begitu. Kalau enggak mencapai, begitu. Kalau enggak mencapai. Begitu. Tapi kalau dia bakalan orang enggak bakal sholat Jumat, ya pakai qaul dhaif. Minimal 12 orang. Itu mentar lah kalau ngomongin mendirikan Jumat masalahnya ya neranginnya. Kalau lama lagi ya tahu bahwa dia. Jadi itu nanti. Kita orang yang wajib Jumat dulu nih. Bukan cara mendirikan Jumat ini. Gitu, bakal cara mendirikan Jumat. Emang sebetulnya kalau ngomongin Jumat saya tuh kurang mau sebetulnya. Kadang rada puyeng sebetulnya. Begitu. Sebab ada kalanya orang tuh begini. Kalau dia jadi pengurus, sekarang nggak kepilih lagi. Emang gua kagak bisa bikin Jumat lagi. Ada tuh kayak begitu tuh modelnya. Ini yang jadi kendala ini. Jumat itu banyak itu. Ini menjadi kendala kayak begitu. Tapi nantilah kalau ngomongin jadiin Jumat mah. Nanti diterangi di depan. Tapi habis ini kita nerangin udur-udur Jumat masalahnya. Begitu. Gara-gara habis ngomongin marod. Gitu. Cuman udur Jumat ini panjang. Jadi kita ngaji udur-udur Jumat. Boleh tidak sholat Jumat. Nanti itu. Apa sebabnya begitu. Itu nanti. Wallahu a'lam. Iya baik. Tibian. Gimana? Dua khutbah itu kan 2 rakaat sholat dari zuhur ya. Iya. Kemudian apabila kalau orang datang tiba-tiba langsung sholat Jumat tanpa mendengarkan 2 khutbah itu gimana? Baik. Jadi apakah Jumat ini adalah zuhur yang diqashar? Apakah Jumat itu 2 rakaat itu tam min ahdin Nabi? Ini menjadi satu perdebatan di kalangan ulama. Sehingga bagaimana kalau orang itu datang Jumat telat nggak dengerin khutbah? Apakah sah sholat Jumatnya? Dilihat bila kemudian di situ tuh udah lengkap persyaratannya, artinya udah lebih dari 40 gitu. Anggap dia 39 aja. Ditambah kita doang nih karena telat, maka sholat kita sah walaupun enggak mendengar daripada khutbah. Walaupun enggak dengar khutbah. Sah sholat itu. Enggak kemudian kita kurang. Enggak. Gara-gara enggak dengar khutbah berarti kurang 2 rakaat gitu. Nanti disuruh khutbah sendiri dia. Begitu. Jadi tidak. Jadi duhur ini, Jumat ini adalah 2 rakaat, bukan duhur yang diqashar. Begitu. Bukan duhur yang diqashar. Bukan. Itu begitu. Bukan duhur yang diqashar. Sehingga andai kita telat begitu. Enggak dengerin khutbah, ya wajib kita sholat Jumat. Begitu. Jangankan enggak dengerin khutbah. Kita udah sholat, baru serakaat. Kita wajib juga niat Jumat. 2 rakaat wajib juga niat Jumat. Cuman bedanya kalau dapat serakaat nambahnya 1. Kalau nggak dapat serakaat nambahnya 4. Saya banyak berikan solusi bagi security untuk Jumat. Bagaimana security itu? Supaya dia jangan sampai juga dipecat juga tapi sholat Jumat juga sampai ditinggal. Repot juga. Ada yang hitung begini, kalau ninggal 3 Jumat jadi munafik. Sekarang enggak Jumat, besok Jumat takut munafik. Ya bukan begitu, bukan seumur hidup maksudnya. Bukan berturut-turut, bukan. Begitu. Jadi bagaimana kalau kita security? Diatur aja. Begitu. Baru sarakaat. Salat Jumat tuh, teman kita mufaraqah. Kita sarakaat salat sendiri, udah dapat sarakaat, rakaat kedua, salat sendiri aja baca Fatihah, kulhu dah. Salam pulang. Maka teman kita itu ganti jaga pos lagi, teman kita ke masjid. Nah teman kita ke masjid ini masih dapat nggak rakaat ini? Kalau umpamanya jauh nggak dapat, kalau dekat dapat nambahnya 1. Kalau nggak dapat nambahnya 4. Begitu. Jadi sehingga sholat Jumat tetap dikerjakan. Kayak begitu. Jadi supaya kita jangan sampai ninggalin Jumat. Bisa diatur semuanya. Enggak pusing-pusing amat lah dalam agama itu. Tapi nanti ini kan baru indrayan. Sabar dulu, sabar. Nanti ketemu lagi. Wallahu a'lam.